Ya, salah satu motivasinya adalah kalau kita punya, misalkan katakanlah aturan pangkat ya, aturan pangkat untuk integral. Aturan pangkat untuk integral ini kan kita punya integral x pangkat r. Ini adalah 1/r+1 x pangkat r+1 tambah konstan ya. Tentu ini untuk semua bilangan rasional kecuali r-nya sama dengan min 1 ya. Jadi identitas ini berlaku untuk ini. Nah, tentu pertanyaannya adalah ya jadi kalau ketika r-nya sama dengan min 1, jadi kan kita peroleh integral dari 1/x dx ya. Pertanyaan ini apa? Ini sama dengan apa? Karena untuk r sama dengan min 1 atau untuk fungsi 1/x, rumus ini tidak berlaku ya. Jadi pertanyaannya ini apa? Apa namanya, anti turunan dari 1/x ini apa? Ya, nanti kita akan konstruksi ya fungsi yang memenuhi bahwa anti turunannya adalah 1/x ya. Fungsi yang diturunkan nilainya sama dengan 1/x. Itu yang jadi pertanyaan. Dan juga ini juga nanti terkait dengan persamaan diferensial. Kan sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan diferensial sebagai aplikasi dari anti turunan dan juga metode pemisahan variabel. Katakanlah kita punya persamaan diferensial yang sederhana saja, misalnya d dx sama dengan y. Oke. Katakanlah seperti ini. Jadi solusi dari ini, apa solusi dari persamaan ini? Jadi dua pertanyaan yang dasar ya terkait fungsi transenden ya. Salah satunya menentukan anti turunan dari 1/x dan juga mencari fungsi yang turunannya adalah fungsi tersebut. Oke, jadi kalau diturunkan tidak berubah ya, fungsi yang diturunkan tidak berubah, fungsi itu sendiri seperti itu. Ya, ini bisa kita baca sebagai laju perubahan. Jadi ketika misalnya x-nya sama dengan t, variabel waktu, kita bisa tuliskan dt sama dengan y misalkan. Membacanya berarti laju perubahan suatu fungsi sama dengan atau sebanding dengan nilai fungsi di saat tersebut. Seperti itu. Jadi nanti masalahnya misalnya laju pertumbuhan, katakanlah, atau laju kalau misalnya di nanti pengembangannya kalau kita tinjau ya misalkan ddx sama dengan konstanta kali y. Ya, dan juga tergantung ya konstantanya positif atau negatif, artinya apakah besaran y ini bertambah terhadap x atau berkurang ya. Nah, ini yang pertanyaan yang terkait dengan fungsi transenden yang akan kita bahas hari ini. Baik, jadi dua pertanyaan dasar. Nah, kita coba tinjau jawaban yang pertama. Dan Anda perhatikan bahwa walaupun ini sepintas tidak terlalu terkait ya, tapi kalau Anda tuliskan dalam pemisahan variabel, bahwa persamaan ini sama saja seperti kita dalam bentuk diferensial adalah 1/y dy sama dengan dx ya, atau kalau dihitung integral tentunya sama seperti ini. Tentu ruas kanan kita tahu x tambah c. Nah, sekarang ya ruas kiri apa? Pertanyaan seperti itu. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kita ingat terlebih dahulu ya teorema dasar kalkulus yang pertama. Teorema dasar kalkulus yang pertama mengatakan bahwa jika fungsi f katakanlah kontinu, pada
katakanlah interval A, B, maka kita bisa mencari anti turunannya dengan cara mengonstruksi fungsi kumulatif ya. Fungsi kumulatif bahwa turunan dari fungsi kumulatif ini adalah fungsi ini sendiri ya. Oke, kita bisa konstruksi melalui teorema dasar kalkulus. Jadi ketika kita ingin mencari apa anti turunan dari 1/x, ya kita bisa melihat teorema dasar kalkulus ini. Jadi kita misalkan sekarang kita tinjau grafik Y sama dengan 1/x sekarang. Oke. Tinjau grafik Y sama dengan 1/x. Katakanlah untuk X yang positif ya misalnya. Jadi grafiknya tentu saja kita punya seperti ini ya. Y sama dengan 1/x. Atau karena kita ingin menggunakan teorema dasar kalkulus dan fungsi akumulatif, tuliskan Y sama dengan 1/T. Y sama dengan 1/T. Ya tentu saja sekarang kita tinjau apa sifat fungsi akumulatif ini ya. Ini saya berikan angka 1, ini khusus. Nah sekarang kita misalkan, katakanlah f(x) sebagai fungsi akumulatif dari ini. Jadi sama dengan integral dari katakanlah dari ini ya, misalnya dari 1 sampai x seperti dt. Tinjau fungsi ini. Nah, kita lihat dua kemungkinan ya. Ketika x-nya lebih besar dari 1 dan x-nya kurang dari 1 ya. Jika x-nya lebih besar dari 1, Anda perhatikan bahwa interpretasinya apa ini? X-nya lebih dari 1 berarti luas daerah di bawah kurva Y sama dengan seperti di antara T sama dengan 1 sampai T sama dengan X ya. Jadi jika X-nya lebih besar dari 1, maka nilai fx ini apa nilai fx-nya? Positif ya, karena luas daerah ya. Nah, jika x-nya sama dengan 1 gimana nilainya? Maka fx nilainya sama dengan 0 ya. Karena integral dari 1 sampai 1 1/T dt. Nah, jika x-nya kurang dari 1 apa yang terjadi? X kurang dari 1 maka ya fx-nya tentu kita tuliskan sebagai minus integral dari x sampai 1 seperti dt, yang mana nilai ini negatif ya. Nah, jadi fungsi f kapital yang sudah kita buat ini nilainya positif ketika nilainya lebih besar dari 1, argumennya bernilai 0 di 1 dan bernilai negatif untuk argumen yang di antara 0 dan 1. Jadi kita bisa rangkum sekarang fx sama dengan integral 1 sampai x seperti dt itu nilainya sama dengan nilainya positif ketika x-nya lebih besar dari 1, 0 ketika x-nya sama dengan 1 dan negatif ketika x-nya kurang di antara 0, 1 ya. Di antara 0, 1. Di antara 0, 1. Nah, itulah sifat fx ini. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus apa sifatnya? Berdasarkan teorema dasar kalkulus, yang pertama, ya kita tahu seperti ini kontinu pada tiap interval tutup yang ya katakanlah interval A, B atau A, tak hingga untuk A-nya yang positif. Jadi dari teorema dasar kalkulus
kita punya f aksen x adalah ddx dari 1 sampai x seperti dt itu sama dengan 1 per x ya. Nah, jadi kita bisa artinya kita sudah bisa mengkonstruksi antiturunan dari 1 per x ya. Antiturunannya adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fungsi akumulatif integral 1 sampai x seperti dt ini ya. Ini antiturunannya. Ya, tentu saja yang pertama ini ya sifatnya positif untuk x-nya lebih besar dari 1, 0 untuk x-nya sama dengan 1, dan negatif untuk x di antara 0, 1. Bahwa fungsi ini merupakan antiturunan dari 1 per x. Ya, tentu saja ya pertanyaan yang pertama sebenarnya sudah terjawab ya. Tapi tentu kita tidak tahu ya sifatnya apa, karena ya ini fungsi yang dituliskan dalam fungsi akumulatif ya. Nah, berarti kita perlu mengkaji sifat-sifatnya ya, sifat-sifat dari fungsi akumulatif ini. Yang nantinya Anda perhatikan bahwa fungsi ini akan mempunyai sifat yang serupa dengan fungsi logaritma dengan suatu basis tertentu nantinya. Oke? Basis bilangan tertentu. Baik. Jadi itu pengenalan mengenai antiturunan dari 1 per x. Nah, tentu saja apa yang ini berlaku untuk x yang mana? X yang positif ya. Nah, kalau x-nya negatif seperti apa? Kita definisikan ya sebenarnya fungsi yang merupakan pencerminannya ya sebenarnya. Ya. Jadi jadi kalau x-nya positif kita sudah punya antiturunannya. Kalau x-nya negatif didefinisikan seperti apa? Kalau x-nya negatif f(x) sama dengan apa? Supaya kita punya antiturunan dari super x. Ya tentu kita bisa melewati 0 ini ya, karena jadi artinya antiturunannya tidak terdefinisi di 0 ya. Tapi tentu saja antiturunannya bisa didefinisikan untuk yang bagian yang negatif juga ya. Oke. Ini kita baru mendefinisikan yang positif. Kalau yang negatif gimana definisinya sekarang? Ya, kita definisikan pencerminannya bahwa x negatif definisikan gx itu sebagai sebagai f dari minus x ya, seperti itu ya. Gx sama dengan f minus x, x-nya negatif ya. Nah, jadi artinya antiturunan dari 1 per x itu adalah fungsi hx yang mana definisinya adalah fx untuk x-nya positif dan untuk x-nya negatif f min x ya, dimana fx itu untuk x positif definisikan sebagai jadi dengan f ini adalah fungsi akumulatif ya untuk x yang positif. Jadi kenapa seperti ini? Ya, jadi kalau dengan aturan rantai kan saya periksa H aksen X sama dengan apa? Dari aturan rantai H aksen X berarti apa ini? H aksen X nilainya? Ya harusnya inginnya super X ya. Tapi periksanya gimana? Dengan aturan rantai, oke. Kalau X-nya positif sudah kita periksa ya. Kalau X-nya negatif gimana? Kalau X-nya negatif, gimana ini? Periksa ininya. F aksen dihitung di min X dikali dengan min 1 ya. Oke, jadi ini sama dengan apa? Nah, kan turunan dari F aksen kan? Ini kan? Jadi juga super X. Seperti itu. Untuk X yang negatif.
Jadi di dua kasus ini kita telah membuktikan fungsi H ini kalau diturunkan menjadi super X ya. Seperti itu. Oke. Nah, tentu saja ini bisa dituliskan ulang lebih ringkas menjadi apa ini? HX-nya. HX dapat ditulis sebagai tanpa menuliskan ini HX ditulis sebagai apa? Kalau dituliskan satu saja, F dari apa? Kalau dituliskan dalam satu kalimat saja. Lalu F dari mutlak X ya. Tentu untuk X-nya yang tidak 0. Nah, jadi kesimpulannya di sini anti turunan ya. Jadi kesimpulannya kalau kita tulis integral tak tentu dari super X dx itu adalah F mutlak X tambah konstan ya dengan Fx ya dengan saya boleh tuliskan 1 sampai mutlak X seperti titik. Oke, ada pertanyaan atau komentar sejauh ini? Jadi kita paling tidak sudah menjawab satu pertanyaan ini ya, bahwa anti turunannya ini fungsi akumulatif ini dihitung dinilai mutlaknya ya. Nah, sekali lagi anti turunan ini baru didefinisikan untuk fungsi primitif ya, dalam fungsi akumulatif ya. Oke. Nah, tentu kita ingin melihat sifatnya apa ya? Sifat dari fungsi ini apa? Jadi kita ingin memeriksa sekarang kita tinjau sifat dari katakanlah fx sama dengan integral 1 sampai x seperti dt. Tentu yang tadi sifat yang tadi apa? Yang f1 nilainya 0, kemudian fx positif untuk x lebih besar dari 1 dan negatif untuk x yang di antara 0,1 ya. Fx negatif untuk x di antara 0 dan 1. X di antara 0 dan 1. Oke. Nah, kita ingin melihat ya sebenarnya sifat lain ya yang bahwa seolah-olah di sini dugaan kita nantinya ini seperti logaritma ya. Jadi kita inginkan sifatnya seperti sifat fungsi logaritma ya. Nah, Anda mengenal kalau fungsi logaritma itu sifatnya apa? Logaritma dari hasil kali bilangan apa? Sama dengan apa? Misalnya log dari A kali B sama dengan log A tambah log B ya. Jadi logaritma itu eh, sifatnya apa? Mengubah hasil kali dua bilangan menjadi jumlah ya. Jadi log dari perkalian sama dengan log dari penjumlahan ya. Nah, kita ingin periksa sifat itu. Jadi pertanyaan apakah untuk A dan B yang positif ini berlaku F A kali B sama dengan FA tambah FB. Pertanyaan seperti apakah berlaku seperti itu? Nah, pertama kita tinjau ini ya. Jadi ini pertanyaannya, apakah berlaku seperti itu? Tentu kita tinjau sekarang, misalkan A-nya positif, kita tinjau sekarang FAX, tinjau FAX. Oke, apakah berlaku seperti ini? Oke.
Baik, jadi kalau seperti itu, ya, tinjau ini kalau kita hitung turunannya, kalau kita hitung turunan dari f(x) itu sama dengan apa? Turunan dari integral 1 sampai ax seperti dt ya. Itu sama dengan apa? Ya, asumsikan untuk x yang positif ya semua ini ya. Ini sama dengan apa turunannya? Halo? 1/ax kali aturan rantai ya, turunan dari ax sama dengan a ya. Jadi 1/x itu sendiri. Oke. Nah, artinya apa ini? Tadi turunan dari ax dan turunan dari f(ax) dan turunan dari fx sama ya. Sama-sama 1/x ya. Jadi jadi kita punya turunan dari f(ax) itu sama dengan 1/x, sedangkan 1/x ini juga turunan dari x, dari f ya. Turunan dari f(ax) sama dengan turunan dari f. Nah, hubungan f(ax) dan fx apa ini? Kalau saya punya dua fungsi, turunannya sama, apa hubungan dari fungsi tersebut? Apa hubungan f(ax) dan fx? Apa? Kalau turunannya sama, apa hubungannya? Selisihnya konstanta ya. Jadi, oleh karena itu, terdapat C sehingga f(ax) sama dengan apa? Katakanlah fx tambah C ya. Fx tambah C. Nah, C-nya gimana mencarinya? C-nya gimana mencarinya? Gimana mencari C-nya? Halo? Gimana mencari C-nya? Karena ini sedikit lagi ya kita perlu identitas yang ini ya. Kalau kita ganti X-nya sama dengan X-nya ganti sama dengan B, kita sebenarnya peroleh FAB sama dengan FA plus FB plus C ya. Oke. FB plus C kan? Kalau diganti X-nya sama dengan B. Jadi sekarang C-nya apa ini? Harapannya C-nya apa nilainya? Nilai FA ya, harapan C-nya. Jadi gimana memperoleh C-nya? Kalau saya ganti X-nya sama dengan berapa? 1. X-nya ganti 1 berarti FA sama dengan F1 plus C ya. F1 berapa tadi nilainya? F1 0 berarti 0 plus C. C-nya sama dengan FA. Jadi FAB sama dengan FB tambah FA ya. Atau FA tambah FB sama saja. Nah ini kita telah memberikan sifat logaritma ya. Sifat salah satu sifat logaritma ini yang dimiliki oleh fungsi kumulatif tadi. Oke, jadi kita telah membuktikan ini. Sifat logaritma yang lain apa yang bisa kita buktikan? Misalnya saya punya eh, log 2 sama dengan sekian, saya bisa menghitung log 32 tidak? Caranya tinggal dikali 5 ya. Nah, jadi sifat itu apa? Kalau yang dimiliki fungsi f ini, andaikan dia seperti logaritma, jadi apa? F, katakanlah a pangkat n, itu sama dengan n kali fa ya. Tentu ini seperti sifat tadi. Mana tadi? Tapi diaplikasikan sebanyak n kali misalnya. Atau bisa tidak kita buktikan dengan cara tadi, anti turunan tadi? Jawabnya gimana? Bisa tidak? Ya, kita ingin buktikan
FA pangkat N sama dengan N kali FA. Dan juga tentu saja berlaku tidak hanya untuk pangkat yang bulat positif ya. Pangkat setengah boleh kan? Pangkat sepertiga boleh juga ya. Secara umum, apakah FA pangkat R itu sama dengan R kali FA? Pertanyaannya itu. Nah, buktinya gimana nih? Cara membuktikannya bagaimana? Oke, kalau yang perkalian jadi penjumlahan seperti ini, kalau yang pangkat gimana buktinya? Dengan cara yang sama atau tidak? Kalau yang pangkat gimana nih buktinya? Cara yang sama gimana? R di mana? Hmm, ya, ya kalau kita mulai dari definisi ini 1 sampai A pangkat R seperti dt. Nah, ini bisa tidak? Ya, atau ganti variabelnya X misalnya. Eh, Nah, bisa tidak kita gunakan itu dari sini? Atau cara lain? Bisa tidak? Ya, tekniknya seperti coba kita teknik seperti tadi bisa tidak? Gimana kalau bukti ini? Apakah kita gunakan seperti ini? Ada yang bisa memberikan idenya? Gimana? Buktikan identitas yang kedua untuk R-nya bilangan rasional. Coba, apakah bisa seperti yang tadi? Gimana ini tekniknya? Ya kalau perkalian seperti ini, kalau pangkat gimana caranya? Apakah sama seperti ini atau ada yang ingin memberikan ide lain? Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita membuktikan yang kedua ini? Mulai dari apa dulu? Hmm? Ya jelas kalau misalnya bilangan R-nya bilang asli, ya tinggal menerapkan ini berulang kali ya. Sebanyak N kali kita peroleh ini. Tapi kalau R-nya bilang rasional, gimana? Apakah masih berlaku? Halo? Gimana? Kalau R-nya bilang rasional, apakah masih berlaku identitasnya? Coba, apakah masih berlaku eh, teknik yang sama? Coba ya. Coba kalau misalkan kita mulai dari f(x) pangkat R, integral 1 sampai x pangkat R, seperti dt misalnya. Nah, turunkan terhadap X. Jadi ini kita peroleh apa? Turunannya 1/x pangkat R dikalikan dengan R X pangkat R min 1 ya. Turunan dari X pangkat R. Ini dihitung menjadi apa? R per X ya. Nah, R per X itu sama dengan apa? R dikali F aksen X kan. Jadi artinya eh, ya tentu saja R ini konstanta ya. Jadi artinya R kali F aksen X tentu saja sama dengan R dikali turunan dari R kali F itu sendiri. Jadi artinya kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah eh, F jadi F X pangkat R adalah
R kali Fx tambah konstan ya. Oke. Jadi ya konstannya seperti tadi ya mencarinya. Konstannya mencarinya X-nya sama dengan apa? X-nya sama 1 ya. Substitusi X sama dengan 1 diperoleh C-nya sama dengan F1 pangkat R min R kali F1, yang mana nilai F1 kan nilainya 0 ya. C-nya 0, jadi F X pangkat R sama dengan R Fx ya. Nah, ini sama seperti sifat log tadi. Ya, fungsi dari X pangkat sesuatu sama dengan pangkat tadi dikali ya, dihitung di X. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi sifat-sifatnya sudah mirip ya dengan logaritma ya. Nah, ya meskipun kita mulai dari fungsi akumulatif seperti itu ya, fungsi kumulatif dari seperti. Nah, kita sekarang akan coba menggambar grafik fungsi f ini seperti apa. Tentu untuk menggambar grafik fungsinya kita butuhkan informasi apa aja misalnya. Katakanlah kemonotonannya, titik potong dengan sumbu X misalnya, dan juga kecekungannya ya, dan juga kecekungan dari fungsinya. Ya, jadi kalau kita rangkum, jadi sampai saat ini sifat-sifat F apa saja? Kalau sudah kita rangkum, jadi saya ingatkan tuh definisinya. Oke, sifat-sifatnya ini. Yang pertama yang paling mudah tentu nilai F di 1 ini 0. Kemudian F X positif jika X-nya lebih besar dari 1. Kemudian F X-nya negatif jika X-nya di antara 0 1. Dan juga tadi sifat mengubah ya kata Fx kali Y sama dengan Fx tambah Fy ya, untuk Xy yang positif. Yang mengubah perkalian menjadi penjumlahan ya. Dan yang terakhir adalah Fx pangkat R sama dengan R Fx. Di mana X-nya positif, R bilangan rasional ya. Oke, R-nya bilangan rasional. Jadi sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, kita ingin menggambar grafik fungsi F ini seperti apa ya. Oke, kita ingin menggambar grafik F ini seperti apa. Ya. Sebelum itu ada pertanyaan atau komentar? Baik, kita gambar dulu. Nah, untuk memeriksa, ya pertama kita periksa kemonotonan Fx ini ya. 1 sampai X seperti dt. Nah, kemonotonannya. Nah, jadi untuk memeriksa kemonotonan, apa yang kita periksa? Turunan pertamanya gimana? Kalau ini, maka ini apa? Jika turunan pertamanya positif, maka fungsinya menaik. Jika turunan pertamanya negatif, menurun. Oke, jadi f aksen X-nya sama dengan apa? Super X kan? Nah, ini nilainya berapa? Positif atau negatif? Ini positif ya. Ya, untuk X-nya positif. Jadi F ini, jadi Fx atau F ini monoton naik pada interval 0 hingga ini ya. Fungsinya monoton naik. Nah, yang monoton naik tentu ada dua tipe ya nantinya. Cekung ke bawah atau cekung ke atas. Nah,
Oke, jadi selanjutnya kita ingin periksa apa? Kecekungannya. Jadi kita periksa kecekungan fx sama dengan ini tadi 1 sampai x per dt. Oke. Nah, f aksen x-nya tadi apa? Sudah kita hitung tadi kan? Sama super x, maka kecekungan itu periksanya dengan apa? Turunan kedua. Turunan keduanya positif, apa yang terjadi dengan grafik f-nya? F double aksen x positif, f-nya cekung ke atas. F double aksennya negatif, x-nya cekung ke bawah. Ini f double aksen x-nya adalah min super x kuadrat ya. Positif atau negatif ini? Negatif. Ya. Sehingga fx cekung ke bawah cekung ke bawah saat atau pada interval 0 hingga ya, pada domainnya ya. Oke, jadi sekarang kita bisa rangkum sifat-sifatnya tadi. F1-nya 0, fx-nya positif, fx ketika x-nya lebih besar dari 1, negatif untuk x-nya di antara 0 1, sifat jumlah ini, dan fungsinya monoton naik serta cekung ke bawah ya. Nah, kita periksa yang lain apa? Asimtot datar ataupun tegak ada tidak? Jadi kalau saya hitung limit x menuju hingga dari fx adalah limit x menuju hingga dari integral 1 sampai x seperti dt. Ini nilainya berapa? Nilainya berapa? Coba, nilainya berapa? Ya, Anda bayangkan sebagai luas tadi ya. Luas di bawah kurva, batasi t sama 1 sampai t sama x. Anda geser terus x yang menuju hingga luasnya. Luasnya hingga kan? Luasnya hingga. Hingga. Ya. Kemudian asimtot tegak punya tidak? Limit x menuju 0 dari kanan. Fx adalah limit x menuju 0 dari kanan 1 sampai x seperti dt. Tentu Anda bisa tuliskan menjadi minus limit x menuju 0 dari kanan x sampai 1 seperti dt. Ini kan Anda gambar saja ya. Ini seperti ini 1, x-nya bayangkan Anda gerakan ke sana terus. Luasnya juga luasnya hingga minus hingga ya. Jadi nilainya seperti itu. Oke. Baik, jadi dari sifat-sifat ini apa yang bisa kita peroleh? Fungsinya tidak punya asimtot datar, ya. Kalau limit di tangganya nilai tangga, tapi mempunyai asimtot tegak ya, yakni sumbu y ya. Nah, jadi kita gambar sekarang uh, fungsinya seperti apa kalau digambar? Fungsi fx. Jadi ini y, grafik y sama dengan fx sama dengan integral 1 sampai x seperti dt. Nah, tadi memotong sumbu x-nya di titik apa? Perpotongan dengan sumbu x-nya di titik potong dengan sumbu x-nya, titik koordinatnya apa? 1,0 ya. 1,0 ya. Jadi, mungkin saya 1, 2. Oke, jadi fungsinya monoton, naik dan cekung ke bawah ya. Jadi gambarnya monoton naik dan cekung ke bawah. Gini ya. Gambarnya gitu. Kurang lebih seperti ini. Ini asimtot tegaknya ya, sumbu y. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Oke. Ada pertanyaan atau komentar?
Nah, jadi kita awalnya dari pertanyaan apa arti turunan dari super X? Ya, kita konstruksi integral 1 sampai X seperti dt. Dengan teorema dasar kalkulus yang pertama, ya itulah anti turunannya. Karena diturunkan maksudnya juga super X. Kemudian kita tinjau sifat-sifat fungsinya. Ternyata nilainya di satu nilainya 0, di X yang lebih besar dari satu nilainya positif, X di antara 0 1 nilai negatif, dan sifatnya seperti logaritma, bahwa mengubah operasi perkalian menjadi penjumlahan dan operasi pemangkatan menjadi perkalian dari pangkat dan nilai fungsinya. Dan setelah kita periksa kita periksa kemonotonannya, kita peroleh karena turunannya itu super X positif, fungsinya monoton naik. Karena turunan keduanya, yakni turunan dari super X adalah min super X kuadrat, maka fungsinya turunan keduanya negatif, fungsinya cenderung ke bawah seperti ini. Nah, jadi kita peroleh sekarang arti dari anti turunan dari super X itu fungsi yang grafiknya seperti ini dan sifat-sifatnya serupa dengan logaritma ya. Sifatnya serupa dengan logaritma. Oke. Baik. Nah, Anda perhatikan ini fungsinya apa? Monoton naik atau fungsi yang Anda tahu istilah injektif atau fungsi satu-satu? Jadi artinya kalau ini bisa dibuat apa? Kalau Anda pelajari fungsi injektif atau ya ini kasus yang bijektif seperti ini, bisa dibuat apa? Inverse-nya ya. Kita bisa mendefinisikan inverse-nya ya. Seperti apa? Kita bisa mendefinisikan inverse fungsi dari ini. Nah, sekarang kita inginkan inverse-nya ya. Inverse-nya seperti apa? Nah, nantinya kita ya tentu kalau fungsi logaritma itu inverse-nya apa kalau yang sudah Anda kenal? Fungsi eksponen ya. Nah, jadi ini seperti fungsi eksponen juga. Nah, salah satunya ya sifatnya fungsi. Oke, misalkan yang pangkat 10 ya. Ilustrasinya pangkat 10. Jadi kalau misalnya yang pangkat 10 log gitu ya. Jadi prinsipnya kan log 10 pangkat X itu sama dengan X ya. Dan apa? 10 pangkat log X nilainya sama dengan X ya. Jadi prinsipnya kan apa istilahnya? Saling inverse ya, seperti ini. Prinsipnya saling inverse ya. Nah, ini dengan ide seperti ini kita akan tentukan atau definisikan inverse dari fx sama dengan ini dan kita pelajari sifatnya ya. Dan dipelajari sifatnya. Dan ini nantinya akan terkait dengan pertanyaan yang ini. Pertanyaan ini akan terkait dengan pertanyaan bahwa turunan dari fungsi suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri. Ya. Kita ingin merumuskan fungsi tersebut sebagai jadi kita akan mungkin bukan tentukan ya. Kita akan definisikan inverse dari ini dan dipelajari sifatnya ya. Jadi katakanlah ya inverse-nya apa? Inverse dari fungsi ini. Oke. Ya tentu cukup sulit ya kalau kita tinjau kita tinjau ya ini apa inverse-nya ya? Kalau langsung dari rumus seperti ini. Oke. Ya, paling tidak oke. Kita coba lihat ya berapa
Nah, untuk mempelajari inverse-nya ini kita akan gunakan teorema fungsi inverse ya. Nah, ingat kembali Anda ya, paling tidak kita pelajari kembali apa? Kalau saya punya fungsi komposisi katakanlah, kalau turunan fungsi komposisi apa yang kita pelajari? Aturan rantai ya, aturan rantai. Nah, ingat kembali aturan dari fungsi inverse itu apa? Sifat inverse. Jadi misalkan ya ini sekarang kita tinjau fungsi yang umum. Misalkan ya atau misalnya diberikan fungsi fx dan juga nanti punya inverse ya. Diberikan fungsi fx yang inverse-nya adalah gx misalkan. Nah, apa hubungan f dan g? Kalau fungsi inverse artinya apa? Bahwa dia saling inverse itu apa hubungannya? Bahwa f komposisi g dihitung di x itu sama dengan x dan sama ya. G komposisi f itu dia sama dengan x. Oke, jadi artinya kalau saya komposisikan kedua fungsi itu maka menghasilkan identitas. Kan identitas. Nah, di sini jadi kalau saya tinjau turunan implisit, tinjau aturan rantai dan turunan implisit kita peroleh apa? F aksen dihitung di GX dikali yang ruas kiri apa? F aksen dikali GX kali apa ini? Halo? G aksen X yang ruas kanan satu ya? Iya kan? Dan yang sama serupa. G aksen dihitung di fx dikali f aksen x nilainya sama dengan 1. Artinya katakanlah kita punya fungsi yang monoton ya. Monoton punya turunan f dan g-nya. Mungkin tidak turunannya bernilai 0. Nggak mungkin ya. Karena kalau ya asumsikan dia mau naik, mau turun, turunannya kalau dia positif ya negatif ya. Ya artinya misalnya kita tinjau yang salah ini aja, yang sini saja. Bahwa saya bisa menghitung f aksen di gx dengan cara menghitung 1 per g aksen x ya. Dan sebaliknya yang di ruas kiri. Atau kalau saya tuliskan y ini sebagai fx, maka ini bisa dituliskan sebagai ddx sama dengan apa? 1 per dx d. Ya, seolah-olah ini ya. Tapi yang diperhatikan ini bukan karena dx dibagi dx, dx dibagi dx, dx itu satu kesatuan, dx juga satu kesatuan. Yang pertama, dx menyatakan turunan y terhadap variabel x. Yang kedua, dx menyatakan turunan x terhadap variabel y. Nah, jadi inilah fungsi inverse. Oke. Nah, mengapa fungsi inverse ini penting? Kita kembali ke pertanyaan kita tadi. Kita seolah-olah ingin meniru sifat dari logaritma dan fungsi eksponensial ya. Nah, fungsi ini, fx ini adalah anti turunan dari ekspresi ini. Tadi sifatnya mirip seperti logaritma. Tapi sekarang kita ingin melihat inverse-nya. Salah satunya mulai turunan fungsi inverse-nya. Dan kita perhatikan nanti inginnya inverse-nya itu sifatnya seperti fungsi pangkat ya. Bisa dimengerti sejauh ini? Bisa ya? Punya fungsi yang mirip seperti logaritma, tapi kita ingin cari inverse-nya, inverse-nya ingin ditunjukkan mirip seperti fungsi pangkat ya. Oke, dari menggunakan teorema
fungsi inverse ini. Oke, saya simpan dulu. Ya. Nah, ya, jadi artinya kalau kita gunakan sifat tadi, jadi kembali ke yang khusus sekarang fx sama dengan fungsi ini tadi, integral 1 sampai x seperti dt. Kita ingin mencari sifat dari inverse-nya. Jadi kalau saya ingin menghitung turunan dari inverse-nya, f inverse x, ini berarti apa? Sama dengan 1 per f aksen x ya. Oke, jadi sama dengan 1 per apa ini? F aksen x nilainya sama dengan, halo? F aksen x nilainya sama dengan 1 per x ya. Jadi nilainya sama dengan x. Nah, sekarang oke, kalau misalnya ya ini hanya ini saja ya, melihat dari variabelnya ya, bahwa oke, kalau saya ganti katakanlah y sama dengan fx di sini, artinya apa? Ini setara dengan x-nya sama dengan f inversi ya. Jadi oke, mungkin lebih persisnya gini aja ya, kita gunakan dx dy adalah seper d dx ya. Jadi ini sama dengan 1 per ya d dx kan f aksen ini ya, seper x kan sama dengan x itu sendiri. Artinya apa di sini? Ya kalau kita tukar variabelnya, artinya fungsi inverse ini memenuhi apa? Memenuhi apa? Halo? Ya, memenuhi diturunkan menjadi dia sendiri ya. Jadi kalau saya tukar variabelnya, nah ini kebetulan di slide yang sama, ya ini menjawab pertanyaan tadi bahwa oke, ini memenuhi ini kan, bahwa y sama dengan f inverse x ini memenuhi sifat ini, ya kan? Diturunkan menjadi dia sendiri, ya. Bisa dipahami? Nah sekarang ya saya tulis ini berulang-ulang supaya Anda ingat ya. Nah ini ya fungsi ini mempunyai inverse, katakanlah f inverse x ya. Sekarang kita tinjau sifat-sifatnya ya. Sifat pertama turunannya nah turunannya apa sifatnya? Adalah dia sendiri ya. Nah, ya dari sekarang kita ingin mengidentifikasi seperti tadi, kita ingin mengidentifikasi inverse-nya ini. Ini fungsi apa? Tadi kan fungsi f itu sifatnya mirip apa? Logaritma ya. Dugaannya inverse-nya seperti fungsi pangkat ya. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu sifatnya. Nah, F1-nya tadi nilainya berapa? 0 ya. Jadi F inverse, oke. F1-nya 0 berarti F inverse apa ini? 0 ya. Nilainya 1 ya. Nah, ini seperti pangkat ini. Bilangan dikenakan 0, nilainya selalu 1. Seperti pangkat ya. Jadi kalau 10 pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Nah, sekarang pangkatnya ini apa? Pertanyaannya. Nah, tentu coba kita amati kalau misalnya log 10 ya. Ya, ini kan berarti kalau misalnya dituliskan dalam log, ya tentu
lognya huruf besar atau kecil biasanya? Kecil. Oke. Log 1 berarti 0 ya. Nah, tapi log berapa? Log, biasanya log 10 ya, nilai 1. Nah, sekarang berarti artinya cari cari X supaya fx-nya sama dengan 1 ya. Artinya kita cari apa? Integral 1 sampai X seperti dt nilainya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, kita bisa taksir ya nilainya ini berapa. Oh, kebetulan masih ada ya gambarnya. Oke. Kita cari nilai X-nya ini kira-kira berapa. Ya. Paling tidak di antara dua bilangan bulat ya, berapa nilainya. Supaya nilai 1. X-nya mungkin tidak kalau nilainya katakanlah berapa. Misalnya kalau 2 kekecilan tidak? Kalau 2 ini nilainya terlalu kecil atau tidak? Hmm? Coba kita taksir nilainya X-nya di antara berapa? Yang nilainya 1. Kalau 2 ini kekecilan ya. Karena kenapa? Ya hanya bisa periksa ya kalau misalnya eh, ini kan saat ini kan coba ini kan persegi ya. Persegi luasnya 1 ya. Berarti luas ini pasti kurang dari 1 ya. Nah, jugaannya berapa? Coba kalau 3 terlalu besar tidak? Kalau 3 sampai di sini, ini sama ini kira-kira besar mana? Jadi terlalu besar ya. Jadi X-nya itu di antara 2 dan 3 ya. Nah, ya sebenarnya itu hanya taksiran kasar. Jadi X ini jadi definisikan bilangan E, bilangan ini dinamakan bilangan natural. Kenapa E dipilih? Notasinya dari Euler ya. Nggak tahu kalau orang Sunda bacanya gimana. Tapi kalau ini Swiss ya, orang Swiss ya. Iya. Tapi kalau ini orang Swiss, ini bilangan E sebagai bilangan yang memenuhi 1 sampai E seperti dt sama dengan 1. Definisikan. Nah, jadi ya, jadi artinya ini mengatakan apa? Kalau berarti ini mengatakan apa? FE sama dengan 1 ya. Jadi seolah-olah E ini menggantikan peranan 10 di sini di logaritma yang biasa. Atau ya kalau Anda logaritma yang basis 2, basis 3, 4 ya paling sedikit 10 ya. Nah, jadi artinya fungsi f ini sekarang fungsi f ini menggantikan peranan dari logaritma basis 10 dan basisnya adalah bilangan natural ini. Bilangan natural atau bilangan Euler ini. Oke. Kenal sebagai ini. Nah, kaitannya dengan inverse tadi apa? Kaitannya dengan inverse tadi apa? Kalau saya hitung F inverse di 1 nilainya ya bilangan E ini. Oke. Oke. Nah, sekarang ya kita tiru kembali ya sifat logaritma 10 ya. Jadi artinya ini kan sama saja seperti 10 pangkat 1 sama dengan apa? 10 itu sendiri ya. Jadi atau logaritma X itu sama dengan A. Oke, kita tiru lagi ya. Logaritma X itu sama dengan A, artinya apa? Ini ekivalen dengan apa? X-nya sama dengan 10A pangkat A ya. Nah, jadi kalau kita tiru di sini
Jadi FE sama dengan 1. Oke. Ya, ini jadi log berapa ini? Log 10 sama dengan 1 ya. Di situ. Oke. Nah, FE-nya sama dengan 1. Kemudian kalau kita tiru nantinya, Fx sama dengan katakanlah Y, maka ini setara dengan Y sama dengan apa? Pangkat X kan? Oke. Nah, tapi ya ini artinya apa? Artinya kita ya ini sebenarnya masih pertanyaan ya. Kita belum. Jadi atau saya tulisnya begini dulu. Seperti ini. Ya ini maksudnya simbol eksponen X. Nah, ya gimana yang menjelaskan? Jadi 10 pangkat A itu tentu saja kalau Anda tuliskan dalam kalau A-nya bilangan asli kan berarti 10 kali 10 kali 10 banyak A kali kan. Nah, tapi kalau pangkatnya misalnya 10 pangkat Pi itu artinya apa? Nggak mungkin kan? Saya 10 kali 10 sebanyak Pi kali. Karena jari saya nggak bisa menghitung Pi ya. Nggak mungkin kan jarinya. Jari kita menghitungnya yang bilangan bulat positif saja kan. Nah, jadi sekarang kembali seperti tadi, kita ingin memeriksa. Nah, jadi ya supaya membedakan dengan pangkat terlebih dahulu. Jadi ya tentu saja nantinya kita inginnya membuktikan bahwa ya ini pangkat X juga seperti itu. Jadi ini definisi ini setelah ada bilangan E-nya ya. Paham ya maksudnya? Paham ya? Nah, untuk keperluan itu kita sekarang tuliskan supaya kita tidak perlu menulis ini berulang-ulang. Kita tuliskan karena sifatnya seperti logaritma, tuliskan ln X sebagai integral dari 1 sampai X 1 per T dt. Jadi ini eh, logaritma natural ya, bacanya mungkin namanya logaritma natural. X ya. ln X natural logaritma natural dari X. Jadi ini seperti fungsi log tapi basisnya diganti dengan E. Jadi peranan 10 diganti dengan E ya. Nah, sekarang kita akan tinjau sifat-sifat ini inverse-nya XPX ini. Oke. Nah, sifat tadi apa? Oke, kita sudah yang artinya kalau kita tuliskan dalam notasi logaritma natural 1 nilainya 0, kemudian logaritma natural X itu ya tadi ya, kalau dia positif X-nya lebih besar dari 1, negatif X-nya di antara 0 1. Dan kalau sifat perkalian menjadi penjumlahan ya. Dan sifat yang pangkat menjadi perkalian R logaritma natural X. Nah, inverse-nya tentu saja inverse-nya ya sebenarnya kebalikan dari ini ya. Jadi kalau saya misalkan oke. Jadi kita inginnya kalau sifat pangkat itu apa? Jumlah jadi halo? Jumlah jadi kali kan? Gini kan? Ini yang kita periksa. Nah, buktinya seperti apa? Ya, kita misalkan ya. Misalkan hurufnya misalkan A sama dengan XPX dan B sama dengan XPY ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan dalam logaritma ini seperti apa ini berarti? Logaritma natural A kali B sama dengan halo?
logaritma natural A plus logaritma natural B. Nah, kembali di sini apa? X ya. X plus Y. Nah, kita gunakan inverse-nya ya sekarang. Bahwa EXP dari logaritma natural X itu adalah X kan? Nah, atau pakai huruf lain ya supaya enggak X dan Y yang sedang digunakan. Misalnya gini. Nah, jadi kalau saya tinjau EXP dari logaritma natural A kali B, ini apa jadinya? A kali B sama dengan X tambah Y. Sedangkan A kali B itu apa? A-nya ini, B-nya ini. Ya, hasil kali ini kan. Seperti itu. Nah, dengan cara serupa, pakai inverse tadi, sekarang sifatnya apa? Dengan cara serupa yang ini ya. Kalau kita tinjau sifat yang ini apa? Analogi. Ya, atau ini saja cukup ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin periksa apa? Grafiknya ya. Jadi kita ingin periksa grafik Y sama dengan EXP X ini. Di sini. Ya. Nah, grafik EXP X ini seperti apa? Jadi kita ingin melihat tadi apa? Sifat-sifatnya apa? Oke. EXP di 0 nilainya berapa? 1 ya. Kemudian apa lagi? Halo? Kita lihat turunannya ya. DDX adalah turunan dari ini ya. Turunan dari apa? Sama dengan dia sendiri ya. Oke, turunan dia sendiri. Artinya ya, Anda tinjau misalnya persamaan garis singgungnya di titik berapa ini? Perpotongan di titik 0,1 ya. 0,1 berarti dx di x sama dengan 0 nilainya ya nilai 1 ya. Nilai 1. Jadi artinya garis singgungnya punya gradien 1 di sana. Nah, dugaan kita tadi melalui hubungan antara turunan dan ini ya. Coba. Jadi kalau saya tuliskan Y sama dengan XPX, artinya apa? Ini ekuivalen dengan X-nya sama dengan apa? Halo? Logaritma natural Y ya. Ini mengatakan apa? DX-nya seper DXD ya. Ya, ini berarti seper DXD-nya berarti seper Y ini ya, sama dengan Y. Nah, sekarang kita periksa bahwa nilai ini selalu positif ya. Nilai ini selalu positif kan? Nilai ini selalu positif. Oke, jadi artinya fungsinya juga monoton naik ya. Y sama dengan EXPX ini monoton naik. Oke, monoton naik. Ya, atau sebenarnya dibalik ya, kalau misalnya Y sama dengan logaritma natural X, tapi pangkat Y nanti fungsinya. Jadi karena eh, mana tadi? Kita lihat yang umum, teorema fungsi inverse. Jadi kalau misalnya, oke, fungsinya monoton naik atau turunan yang positif, turunan dari fungsi inverse juga positif. Itu. Jadi, tapi sekarang bedanya adalah kalau saya hitung apa?
Mana tadi? Turunan keduanya ya. Turunan keduanya apa? Ya sama kembali ya. Turunan dari eh, ini sendiri ya. Sama EXPX ini juga positif ya. Jadi fungsinya mana naik dan apa? Cekung ke atas. Jadi Y sama dengan EXPX ini mono naik dan cekung ke atas pada. Nah, bedanya dengan logaritma natural X ini bisa negatif ya nilai X-nya ya. Ya tentu saja masuk akal ya karena kalau saya punya logaritma natural X, oke, seperti ini. Y sama logaritma natural X. Inverse itu seperti apa ya sebenarnya? Penjelasan dari garis Y sama X ya. Jadi kalau saya buat garis Y sama dengan X, mana ini? Sebagai cerminnya, ya dia hasilnya ini. Nah ini satu makanya kenapa di sini. Jadi ini adalah Y sama dengan X PX. Seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Nah, oke. Nah, seperti halnya logaritma natural X, karena X PX itu memenuhi sifat pangkat dan nilainya di satu, ya tadi adalah arti dari bilangan natural. Sekarang kita tuliskan X PX itu mulai sekarang sebagai seolah E pangkat X ini ya. Dengan E-nya adalah bilangan natural ya. Seperti itu. Oke. Bisa ya, ada pertanyaan, komentar? Nah, jadi sejauh ini apa yang kita lakukan? Kita memperoleh atau mendefinisikan anti turunan dari super X sebagai integral 1 sampai X seperti dt, itu fungsi kumulatif. Kita buktikan bahwa fungsi tersebut mirip seperti fungsi logaritma yang nantinya logaritma dengan basis bilangan natural E. Kemudian kita tinjau inversnya karena fungsi logaritma tadi itu monoton naik, maka itu fungsi injektif. Kita tinjau fungsi inversnya merupakan fungsi eksponensial X, dan eksponensial X itu adalah fungsi yang sifatnya seperti fungsi pangkat, fungsi eksponen. Makanya kita tuliskan seperti ini. Nah, dan juga tadi sifatnya yang menarik adalah dia mau Anda turunkan 1000 kali tetap pangkat X juga. Sifat ini penting ya salah satu. Dan ini nanti akan banyak muncul ya, bilangan E ini istimewa ya, akan banyak muncul di misalnya nanti di semester 2 nanti Anda belajar dari Taylor bahwa jumlahan jumlahan dari Taylor ya, nanti Anda bisa tuliskan dari Taylor itu sebagai jumlahan ini X pangkat N per N faktorial, khususnya kalau X-nya sama dengan 1, nanti Anda peroleh bahwa jumlahan, ya, jadi kalau X-nya 0, oke, mulainya dari 1 ya, dari 1 tambah 1/2 faktorial, tambah 1/3 faktorial, tambah 1/4 faktorial, dan seterusnya. Ini kalau dijumlah, nilainya sama dengan ini. Oke, jumlahannya sama dengan sama. Dan ya oke, itu ya ini nanti di semester berikutnya. Dan salah satunya nanti ini juga ini ya di bagian ya
di bagian persamaan diferensial ya. Salah satunya tadi ketika kita cari solusi ini sama dengan Y, solusinya adalah jadi solusinya adalah kita tuliskan sebagai Y sama dengan C pangkat X ya. Jadi tentu saja yang diturunkan dia sendiri tidak hanya pangkat X saja. 2 kali pangkat X turunkan juga sama ya. Nah, ini menarik nanti terkait misalkan masalah populasi, kemudian masalah kalau di kimia apa istilahnya? Radioaktif, keburukan, itu nanti terkait dengan ini. Dan juga biologi misalkan masalah pertumbuhan bakteri misalkan, atau ya nanti kalau salah satu aplikasinya apa istilahnya, pelarutan penggaraman persamaan diferensial yang terkait dengan ini, persamaan logistik nanti yang di semester berikutnya itu terkait dengan hal itu. Dan ya ini Anda pernah belajar bilangan kompleks di SMA? Belum? Ya mungkin nanti di kuliah matematika teknik nanti akan belajar bilangan kompleks. Idenya adalah kalau Anda di SMA kan ini solusinya nggak ada ya. Tapi kita perluas dengan definisikan I sebagai akar dari min 1. Nah ini solusi dari ini. Nah nanti bilangan E itu akan terkait dengan E itu sebagai identitas apa? Saya nggak tahu bacanya. Bahasa orang Perancis ya, de Montfort. Itu sebagai E pangkat IP tambah 1 sama dengan 0. Nah, itu persamaan yang paling benar, paling bagus sih. Kayaknya muncul. Kalau muncul. Satu muncul. Jadi, mau itu kan identitas terhadap timbangan, itu identitas terhadap perkalian. P itu jangan yang spesial sekali ya. Terkait dengan fungsi trigonometri dan seterusnya luas negara. Bilangan E ini juga penting dikalkulus. Dasar dari fungsi pangkat dikalkulus E. Dan I itu bilangan bagian. Jadi mengaitkan semua alam ya. Alam imajiner sama alam yang real juga. Ya, ini nanti saya yakin Anda belajar di kuliah matematika apa istilahnya namanya rekayasa atau teknik gitu ya namanya. Paling tidak bilangan kompleks ini. Dan sebenarnya ini terkait dengan trigonometri ya di sini. Ini sebenarnya fungsi trigonometri juga dalam bilangan kompleks. Ya. Oke, itu ke depannya. Yang ya kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya apa gunanya logaritma natural dan fungsi E pangkat tadi ya? Ya tentu supaya nilai ujian bagus ya, salah satunya itu. Tapi ada jawaban yang lain. Nah pertanyaan saya seperti ini. Ini kita mulai dari pertanyaan yang sederhana ya. Katakanlah, oke kalau saya hitung 2 pangkat 3 itu apa? 2 kali 2, 8 ya. Hitungnya 2 kali 2 kali 2 9. 8 ya akhirnya. 3 pangkat 2 juga sama. 3 kali 3, 9. Nah sekarang kalau pertanyaannya, akar 2 pangkat pi itu gimana menghitungnya? Ya atau pemanasan jangan akar 2 dulu misalnya. Berapa? 2 pangkat akar 2 misalnya. 2 pangkat akar 2. Atau ya kalau ya akar 2 pangkat 2 gampang ya. 2 akar 2 kali akar 2 ya. 2. Ya, jadi masalahnya kalau pangkatnya itu bukan bilangan asli ya. Tentu kalau pangkatnya bilangan bulat negatif ya tinggal gini ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang seperti ini atau ya yang rumit misalnya pi pangkat akar 2 itu gimana kita? Atau ya
Ya, supaya beda. Akar 7 misalnya. Nah, itu ini sama dengan apa ini? Gimana kita menuliskan? Jadi kalau pangkat dari yang pangkatnya bukan bilangan bulat, bilangan rasional gimana? Ya, bilangan rasional mudah ya. Ya gini kan tinggal pangkatkan dulu kemudian di akar ya. Seperti itu. Dan akar kita sudah tahu ya dari inverse dari pangkat kan yang rasional. Tapi kalau akarnya kalau pangkatnya bilangan real saja gimana kita mendefinisikan? Gimana kita mendefinisikan? Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya? Ya kita gunakan sifat eh, sifat pangkat ya dan juga eksponensial natural itu ya. Jadi oke, kita kita rangkum tadi ya kita pelajari ini x-nya positif. E pangkat x adalah inverse dari ini ya. Oke. Nah, jadi artinya kalau kita kan sekarang tujuannya ingin jika A positif bagaimana cara mendefinisikan A pangkat x ya? Seperti apa? Oke, jadi tadi A-nya bilangannya tetap, X-nya ya tadi ya, bisa akar 2, bisa pi, bisa akar 7, dan seterusnya ya. Nah, kita gunakan sifat eh, eksponensial ini ya, dan logaritma natural ya. Ya, sifat, jadi Anda paham pertanyaannya sekarang? A-nya sekian, X-nya sekian, gimana cara menuliskan atau menghitung A pangkat X itu ya? Tentu kita inginnya ya dihitung dalam ini dan ini kan. Nah, ingat kembali sifat fungsi eksponensial dan logaritma natural itu apa mereka? Mereka saling inverse ya. Jadi E pangkat logaritma natural X itu sama dengan X ya. Dan ya sama, logaritma natural E pangkat X juga sama dengan X. Oke. Nah, jadi kalau sekarang X-nya saya ganti, mungkin saya gunakan huruf lain saja ya. Supaya kita pakai huruf yang tadi. Sama. Jadi kalau saya ganti Z-nya sama dengan A pangkat X, harusnya apa yang terjadi? A pangkat X adalah E pangkat logaritma natural apanya? A pangkat X ya. Nah, tapi sifat logaritma natural itu apa? Logaritma natural dari sekian pangkat sekian adalah sekian kali logaritma natural itu. Nah, jadi artinya kita definisikan sekarang. Oh, jangan dihapus ya supaya tahu. Sekarang definisikan A pangkat X itu sebagai ini ya. Ya udah, definisikan ini saja. Perbaiki dulu tulisannya. Nah, kalau A-nya positif, logaritma natural A ini kan bisa kita hitung. X dikali logaritma natural A juga bisa dihitung kan? Bilangan pangkat sekian juga kita sudah tahu kan? Jadi definisi tadi misalkan 2 pangkat pi itu ya seperti ini saja. Pangkat pi ln 2. Ln 2 kita tahu nilai berapa? Kali pi hasilnya dibuat sebagai pangkat dari E. Seperti itu. Jadi sekarang kita sudah tidak ada masalah mendefinisikan sekian pangkat sekian, asalkan yang dipangkatkan positif, X yang dipangkatkan berapapun. Seperti itu. Oke, jadi ini fungsi secara formal, fungsi A pangkat X dengan
A positif ini didefinisikan sebagai di A pangkat X sama dengan sebagai pangkat X logaritma natural A. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita tentu kalau kita punya fungsi baru kita cari ya sifat-sifatnya. Yang pertama sifatnya kalau di 0 nilainya sama dengan apa? Ya 1 ya. Karena dia E pangkat 0 kali logaritma natural A sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Persis seperti fungsi pangkat ya sifatnya. Kemudian kalau A pangkat misalnya X tambah Y, inginnya kan A pangkat X kali A pangkat Y kan. Nah tapi ini E pangkat X tambah Y logaritma natural A ini menjadi pangkat X logaritma natural A tambah Y logaritma natural A. Dan ini akan sama dengan masing-masing E pangkat X logaritma natural A kali E pangkat Y logaritma natural A. Yang ini A pangkat X kali A pangkat Y. Nah yang terakhir mungkin ya waktunya. Saya kira kita sampai jam 1 ya, saya lupa. Kita mulai jam 10 ya. Ya untung saya lihat, saya baru ingat. Ini hari Senin. Saya kira kita sampai jam 1. Ternyata jam 12. Oke. Sifatnya apa ini? Oke, sekarang ini dulu. Nah ini saya harap mahasiswa kelas saya tidak ada yang punya kesalahan yang serupa sebenarnya. Jadi kalau kita punya, kalau ini apa turunannya? 3x kuadrat. Nah jangan sampai kalau seperti ini, jangan seperti ini. Ini kalau seperti ini kita lawan. Ini salah ini ya. Iya, ya, ya. Jangan sampai kelas saya ini itu apa istilahnya? Pelanggaran yang berat sekali itu. Jangan ya. Ini salah ya. Saya kenapa tulis seperti ini karena di beberapa kelas ini jangan sampai jangan sampai. Oke. Yang benar apa? Yang benar kita ubah ke pangkat itu ya. Jadi misalnya kita ambil yang umum saja ya, A ya. Atau 3 ya boleh. Nah 3 pangkat X itu apa? Pangkat X logaritma natural 3 ya. Nah ini aturan rantai. Turunan dari pangkat pangkat X itu sendiri. Tapi jangan lupa kalikan turunan dari X dan 3. Jadi ini kembali ke asalnya. Ini dan 3. Nah jadi secara umum Anda ganti 3 dengan sebarang bilangan real A. Ini adalah A pangkat X logaritma natural. Sekali lagi. Jangan itu. Ya. Ya kenapa saya tuliskan seperti itu? Kadang-kadang di kelas lain, saya yakin di kelas ini tidak, di ujian menjawab seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau yang pangkatnya turun, itu kalau ini konstan. Mengerti ya bedanya? Pangkatnya turun, ini yang konstan. Kalau pangkatnya variabel, ya bentuknya adalah ini. Seperti itu ya. Oke, bisa ya? Oke. Ya ini jangan sampai tulis itu ya. Baik, mungkin sampai bagian ini dulu. Di hari Kamis nanti kita lanjutkan sifat lain, misalkan integralnya dan juga aplikasi terkait dengan persamaan diferensial serta ya konsep peluruhan, populasi, peluruhan, kemudian ya nanti mungkin persamaan diferensial mudah bisa sempat. Kemudian minggu depan fungsi hiperbolik dan fungsi inverse trigonometri dan turunannya.
Ya, semoga kita masih sempat ya sampai selesai materinya. Baik, oke, sekian kuliah hari ini. Kita lanjutkan di hari Kamis ya.